Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Juni Bedu LCMA sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih yang untuk kali ini yaitu fikih munakahat, dan yang saya hormati para pendengar yang budiman dan para mahasiswa STAI Ibnu Sina yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama berjuang dalam ujian tengah semester di STAI Ibnu Sina. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena tidak ada yang pantas kita ucapkan dan suatu kalimat yang paling utama yaitu kita ucapkan, yaitu sebaik-baik doa, afdhalud doa, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula sholawat mengiringi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan uswatun hasanah, itu dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pada kali hari ini saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya, maka untuk kali ini saya akan menyampaikan mengenai ulasan tentang fikih munakahat, yakni yang pertama adalah khitbah. Yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah apa pengertian daripada khitbah. Khitbah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah artinya pinangan atau meminang, yaitu pinangan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Dan nanti ada jenjang-jenjang selanjutnya setelah melakukan peminangan, yaitu adalah namanya jenjang pernikahan. Maka dalam khitbah ini juga ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan. Namun yang sering kita artikan, yang sering kita dengar yang namanya khitbah adalah pinangan seorang laki-laki yang dilayangkan atau diberikan kepada seorang perempuan. Namun pernah terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pinangan tersebut yaitu terjadi dari seorang atau pihak perempuan menuju ke seorang laki-laki, dan ini sah-sah saja asalkan pinangan tersebut dilaksanakan oleh seorang mahramnya, maksudnya adalah saudara laki-laki dari seorang perempuan tadi menuju kepada seorang laki-laki yang akan dipinangnya. Dan ini terjadi bukan hanya kepada seorang sahabat, melainkan kisah ini terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Sayyidina Khadijatul Kubra meminang atau melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui saudaranya Sayyidatina Khadijah dan menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan suatu aib, dan ini bukan suatu hal yang ditutupi. Ini menandakan syariat Islam bahwasanya lamaran boleh dilaksanakan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Dan dasar pada hukum khitbah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam isi hatimu. Jadinya dalam lamaran ini bisa dilakukan dengan kinayah ataupun sindiran-sindiran ataupun dengan cara langsung. Nah, itu dalam masalah dasar hukum daripada khitbah. Hukum daripada orang yang khitbah ataupun terkhitbah sendiri adalah termasuk sebelumnya adalah orang-orang yang boleh dikhitbah ataupun orang-orang yang boleh dipinang. Orang-orang yang boleh dihitbah yaitu termasuk salah satu yang pertama syaratnya adalah bukan mahramnya. Mahram di sini berarti bukan ibunya, bukan adiknya, bukan bibinya. Itu dari pihak laki-laki kepada perempuan. Ataupun dari perempuan bukan pamannya, bukan ayahnya, ataupun bukan abangnya ataupun adiknya. Itu yang pertama, bukan mahram. Yang kedua,
bukan dalam keadaan masa sedang ada lamaran orang lain. Jadi istilahnya adalah masa wanita ini tidak memiliki calon atau tidak memiliki atau dalam keadaan tidak sedang dihitbah oleh orang lain, dalam masa kekosongan. Maka seorang laki-laki barulah boleh untuk menghitbah perempuan tersebut. Sedangkan untuk melamar, lamarannya seseorang yang sudah dilamar oleh orang lain atau dihitbah oleh orang lain, maka hukumnya adalah haram, tidak diperkenankan dalam lingkup agama ataupun syariat Islam. Yang selanjutnya adalah hukum membatalkan hitbah. Ketika seorang sudah menyatakan isi hatinya kepada seorang perempuan, namun namanya sifat manusia itu hatinya terlalu berubah-ubah, maka yang dinamakan qalb, yaitu suka berbalik-balik. Kadangkala dia senang, kadangkala tiba-tiba dia mengalami suatu perubahan ataupun mengalami suatu pemikiran yang berbeda. Akhirnya terjadilah hati yang berubah dan tidak ada lagi hasrat untuk melanjutkan pinangannya. Maka bagaimana? Di dalam Islam ini sah-sah saja. Namanya hitbah ini adalah masa dia untuk saling mengetahui satu sama lainnya. Bukan pernikahan, belum terikat dalam pernikahan, tapi masa sebelum dia melaksanakan pernikahan ataupun saling mengenal. Maka sekiranya ketika seseorang tersebut, seorang laki-laki tadi tidak mengalami kecocokan kepada seorang perempuan yang dilamarnya, maka sah-sah saja untuk membatalkan hitbahnya ataupun lamarannya. Dan biasanya ketika seorang melaksanakan hitbah, maka sudah ada ataupun barang-barang yang namanya lamaran, barang-barang yang dibawa. Maka bagaimana kondisi ataupun posisi barang yang sudah dihantarkan, mungkin berupa barang emas dan seperangkat alat sholat dan sebagainya, ataupun pernak-pernik dalam lamaran yang sebagaimana kita ketahui, bagaimana posisinya ataupun apa yang harus dilaksanakan. Maka barang-barang yang setelah diberikan kepada seorang perempuan ketika terjadi atau tidak melanjutkan hitbahnya, memutus di tengah jalan, tidak jadi hitbah atau tidak melaksanakan pernikahan maksudnya, maka bagaimana? Maka barang-barang tersebut ada dua pilihan. Menurut Imam Syafi'i, dikembalikan semuanya, ataupun yang dari pihak perempuan mengembalikan semua barang yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada dirinya. Sedangkan pendapat yang lainnya adalah dibagi menjadi dua. Pendapat yang lain menjadi dua, bahkan maksudnya adalah dari orang perempuan 50, dari pihak laki-laki 50. Ataupun terserah dari kesepakatan mau dikembalikan ataupun tidak. Jadi kesimpulan daripada masalah hitbah ataupun yang bahas sebelumnya adalah hikmahnya apa? Hikmah yang kita ambil bahwasanya pernikahan yang didasari dengan hitbah atau dimulai dengan hitbah ini akan lebih menghasilkan ketentraman di antara dua belah pihak, karena saling mengenal, karena sudah mengetahui seluk-beluk dan masalah kafaah atau sekufu, bagaimana kondisi daripada kedua calon ini. Hikmah-hikmahnya selanjutnya adalah meminimalisir bahwasanya akan terjadi perpecahan di dalam rumah tangga, karena dari kedua belah pihak ini sudah mengetahui tujuan yang akan dilaksanakan ketika menjadi seorang pasangan atau menjadi pasangan suami istri. Demikianlah paparan saya mengenai masalah khitbah, semoga bermanfaat dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.